Hai, welcome to Her World A Chat With. Dan A Chat With kali ini spesial sekali. Kalau biasanya kita menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif, kali ini kita menghadirkan idamannya perempuan-perempuan inspiratif. Idamannya perempuan-perempuan inspiratif. Harus ya. Jadi perempuan-perempuan inspiratif itu idolanya adalah Daniel Mananta. Pede banget gue. How are you, bro? Very good. Gue nggak tahu kalau misalnya ini gue adalah laki-laki pertama yang duduk di sofa ini. The first. Wow. Karena Daniel Mananta ini adalah bagian dari The Good Man-nya Her World. Ya, congratulations by the way. Woohoo. Ini artinya Sorry. udah. Gue agak nggak setuju kenapa cuma good. Gue maunya great. Jangan bro, gue mesti ngerubah lagi nanti. The title is The Good Man. Cuma gimana akhirnya udah bisa meng-embrace bahwa lo memang adalah idaman ibu-ibu gitu, bukan lagi anak muda. Yes, maksudnya sejak nggak tahu ya, gue sampai sekarang ini masih belum bisa move on dari nama VJ Daniel. Gitu. Agree. Tapi yet at the same time, gue tahu banget kalau market gue udah jauh dari generasi MTV. Gitu. Iya. Atau generasi Gen Z sekarang ya. Tapi I feel like I am so comfortable knowing that market gue di Instagram, di YouTube itu 70%, 60-70% lah wanita lah. Dan 22 sampai 34 gitu, kan kita perhatiin ya analyticalnya gitu ya, 22 sampai 34 perempuan. Ini insight Instagram gitu, nih. Insight-insightnya gue share gitu ya. Terus? Jadi saking kita spesifik banget dengan analytical kita, jadi kalau misalnya kayak di YouTube gitu, yang mau sponsorin acara kita itu acara makeup gitu. Really? Iya. Yang bener loh. Serius? Karena No way, man. Untuk wanita, yang nonton banyak yang wanita gitu. Oh gitu. Jadi beauty product beauty masuk? product, iya. Karena which is like, gue juga bingung juga karena gue mau gimana. Tiap hari saya selalu memakai makeup ini. Tapi ini juga nyambung gitu ke pertanyaan. Berarti terakhir tuh lo istilahnya adalah nge-grab segmen muda waktu di Indonesian Idol dong ya berarti ya? Indonesian Idol. Dan actually sekarang gara-gara channel YouTube gue pun juga banyak segmen muda juga yang kena. Karena bintang tamu gue pun kan lumayan ini ya. Ada variatif. Ada yang digilai oleh millennials banyak banget gitu misalnya atau Gen Z. Tapi yang ibu-ibu lebih banyak dong ya? Ibu-ibunya lebih ngeliat gue kayaknya. Tapi kerasa nggak sih pergeserannya Nil dari yang anak muda itu sampai kemudian sekarang udah benar masuk ke ibu-ibu muda nih? Oke, gue bilang ibu-ibu muda deh, nggak ibu-ibu matang. Happy? Thank you. Actually, nggak juga, karena personally, I don't know ya, tadinya kan gue pengen nge-grab semua market gitu semua market banget gitu. Tapi pada akhirnya ketika gue berusaha ngelakuin itu, yang ada apa ya? When you try to speak to everyone, no one listen. Correct. Gitu. Jadi gue akhirnya harus benar-benar spesifik banget. Udah deh, kayaknya yang emang follow gue di Instagram, yang ngikutin gue di social media dan lain-lain, itu emang kebanyakan wanita. Gue lebih banyakin ngomongin soal, yang emang relevan dan resonate ke wanita, kayak gitu. Apa yang lo rubah dari gaya ngomong lo? Maksud gue dari gaya lo berkomunikasi, baik itu di social media or your channel. Ya. Kan udah jelas nih, ternyata ibu-ibu muda gitu. Lu nggak ibu-ibu muda juga, men. Maksudnya kayak wanita-wanita SMA pun juga masih ya. Oh, baik. So perempuan, wanita, perempuan gitu ya. Perempuan Indonesia. Thank you. Kayak begitu, ini ibu-ibu muda, gue lokal. Kayak gitu loh, ini padahal Her World gitu. Iya, oke. Jadi, gue akhirnya ngerubah, contohnya gue sering banget ngomongin soal bisnis. Because itu something yang gue passionate gitu kan. Tentang, misalnya, tentang olahraga, mobil gitu, mobil apa, kayak basket, atau mungkin mobil segala gitu. Emang sebenarnya gue nggak passionate di situ, gitu. Jadi ketika gue emang sok-sok pengen nge-grab market laki-laki lebih besar dan lain-lain, tapi ketika gue lihat datanya ternyata lihat perempuan, data yang nggak ada yang peduli, likes-nya juga dikit, views-nya dikit karena mereka nggak kena, udahlah ngapain? Udah kita ngomongin aja tentang cinta dan jomblo. Kena semua, like, langsung banyak diomongin, engagement-nya tinggi segala kayak gitu. Jadi in a way pada akhirnya you need to speak to someone gitu, nggak to everyone. Kayak How gitu you embrace that? Maksud gue gini, nggak gampang loh orang untuk berubah dari lo besar sebagai VJ, lo kemudian menjadi host Indonesian Idol, lo digilai sama anak-anak muda di seluruh Indonesia, tiba-tiba lo harus mengembrace sesuatu yang kayak, gue harus bergerak nih.
Ternyata yang menerima gue segmen perempuan, lalu kemudian getting older misalnya gitu. How you embrace that? For some reason, gue bersyukur banget. Semakin gue berumur gitu ya, gue juga dapetin banyak banget wisdom. Yes. Gitu. Dan dari wisdom ini, gue juga akhirnya sangat, iya sih pastilah ada beberapa impian-impian yang gue harus dapet ini, gue harus bisa seperti ini, gue harus, dulu Hollywood itu impian gue juga gitu kan, gue harus jadi presenter untuk international event atau apa, atau minimal Asia dan lain-lain gitu. And yet, nggak tahu ya, kayak sekarang ini gue bisa berdamai dengan being present, dengan apa yang udah bisa gue achieve dan apa yang ada di depan gue gitu. So, gue bukan artinya gue benar-benar kayak stop growing ya. Gue benar-benar kayak tetap sharpening my communication skill. Gue sangat fokus juga sama, gimana caranya supaya gue bisa nge-grab the Asian market misalnya seperti itu dan lain-lain. Tetap masih ada lah. Tapi itu bukan sebuah ekspektasi buat diri gue sendiri dan harus ada deadline-nya. You know what I mean? Nah, ketika gue bisa ngelakuin hal tersebut, ketika gue bisa berdamai dengan hal tersebut, aduh, hidup gue jadi jauh lebih damai. Karena nggak ada ekspektasi atau mungkin yang gue suka bilang my inner mom, kayak nyokap, padahal nyokap gue aja nggak ada ekspektasi gitu, tapi nyokap yang ada di kepala gue yang suka kayak ngasih tahu, oh cuman segini aja, yang suka nge-compare diri gue sama orang lain, atau misalnya yang, oh it's very obnoxious gitu, yang ada di kepala gue ini, suara-suara yang benar-benar bikin gue kayak, oh lu pemales deh, lu kayaknya udah mulai nggak mau grow lagi, itu artinya orang males lagi, bla bla bla. Wah, iya, kayaknya gue ngehakimin diri gue sendiri gitu. And I think gue sekarang udah bisa lebih berdamai sama si suara tersebut gitu. I see. Suara tersebut masih ada, tapi bisa gue kecilin. Lu bisa kontrol. Bisa gue kontrol. Karena kalau misalnya terlalu kencang, yang ada gue selalu hidup dalam ketakutan. Tapi ketika gue kecilin sedikit suaranya, itu akan terus nge-push gue to become better. I'm not gonna stop growing gitu ya. Gue selalu nge-evaluasi diri gue dan lain-lain. Tapi pada saat yang bersamaan, gue juga bisa hidup dalam damai dan nggak kayak, pokoknya gue harus, nggak ambinya seambi, sikut-sikut kiri kanan gitu. Karena menjadi seorang Leo itu menurut gue tantangan paling besar sih. Masuk ke zodiak kan. Ini pasti yang nonton pada suka. Kayak Her World, ya kan? Karena kita high achiever kan. Leo tuh high achiever, selalu punya ambisi, punya target dan sebagainya. Dan ketika gue, April, right? Aprila. Dia juga sempat bilang bahwa comparing yourself to others kill the joy. So good. Itu yang lo bilang juga tadi. Lo mesti kecilin tuh suara-suara membandingkan itu, gitu. Nah, ini mungkin nyambung juga dengan pertanyaan soal ketika lo meninggalkan idol. 15 years, man. Orang tuh udah kenal, lo melahirkan banyak sekali idola di Indonesia dari panggung yang lo jadi hostnya. Pertama kali waktu akhirnya RCTI bilang, kita selesai ya, how you feel? Loh, bukan kayak gitu ceritanya. Oke, diralat. Oke, diralat. Silakan. Actually, gue yang ngomong ke RCTI. Kita selesai ya. Oke, itu lebih gila lagi. Iya. What's the story behind? Maksudnya kayak lo 15 tahun terus kemudian akhirnya lo bilang, udah ya. Itu lebih gila lagi loh. Oke, jadi gue mungkin mulai dari November 2019. Di situ gue lagi ada diskusi nih. Kayak di hati gue dengan hati nurani gue gitu ya. Gue lagi berdiskusi gitu karena gue ngerasa, bisnis gue Dem I Love Indonesia saat itu lagi struggling banget. Struggling banget. Retail 2019. Sebelum pandemi. Jadi lagi struggling banget. Gue bahkan actually udah minjem duit dari bank. Itu cuma untuk ngebayarin operational. Dan you know how it is ya. Maksudnya kayak kalau misalnya lagi struggling gitu dan gue pengen banget brand kita tetap ada. Jadi gue ngelakuin apa aja, apartemen gue jaminin untuk ngebayar gaji karyawan saat itu. Kedua, gue baru ngeproduserin film Susi Susanti. Dan it was a good movie. Secara respon bagus banget, receptionnya bagus sekali. I went to the premiere.
kritiknya juga bagus banget, keren banget. Tapi sayang secara finansialnya kurang begitu bagus gitu. You know, like penjualan tiketnya sendiri itu agak nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di situ gue cukup rugi banyak banget. Nah, and you're using your money untuk invest at that time. Untuk invest. Ada lagi Indonesian Idol. Jadi 3 hal ini adalah yang paling gue pegangan gue lah saat itu. Indonesian Idol itu aman banget. Tapi ada satu saat di mana gue lagi nonton si kontestan Idol ini, tiba-tiba kepikirannya ya, kayak ada suara hati lagi ya. Kayak udah ya sampai season 10 aja ya. Wait, itu lagi show tuh? Lagi show. Jadi lagi eliminasi gue inget banget. Nah akhirnya di situ gue yang kayak gila lo nih. Soalnya gue lagi kayak berterima kasih sama Tuhan terima kasih ya, gue udah 10 season di Indonesian Idol. Thank you. Hold on, manajemen tolong jangan biarkan dia bengong. Ini ketika bengong kayak gini nih jadinya. Terus, oke, lo berpikir udahan ya? Gue inget banget di rumah gue ada ini kayak semacam dialog lah ya sama hati nurani gue gitu ya, kayak Daniel yang secara soul gitu ya sama Daniel yang fisik gitu. Kita ngobrol di jiwa raga nih, jiwa raga lagi ngobrol gitu kan. Nah, ini ngeri banget. Soalnya debat yang satu logika, yang satu lagi itu perasaan, feel gitu. Debat. Nah, yang logika bilang, lu kalau misalnya pengen gue cabut dari Indonesian Idol, kenapa enggak, Susi Susanti, lu bikin sukses gitu. Kenapa enggak Dem I Love Indonesia, lu bikin profitable gitu, dengan ada duit dividen, gue digaji misalnya dan lain-lain. Sehingga gue kalau misalnya cabut dari Indonesian Idol, semua ya minimal aman secara finansial. Gue punya istri loh, gue punya 2 anak loh yang masih sekolah loh, gitu kan, dan everything. Nah, tapi abis itu Daniel yang si raga jiwa Daniel jiwa yang bilang, katanya lu udah berserah sama Tuhan. Katanya lu udah berserah dan lu beriman, percaya sama Tuhan. Dan lu ketika berserah, lu masa cuma berserah ngasih Tuhan, aku takut, aku akan menyerahkan ketakutanku kepadamu, aku khawatir, aku cuma kasih khawatir. Lu nggak mau ngasih karir lu, finansial lu, semua yang lu punya dalam hidup lu, itu baru namanya berserah 100%. Bukan 50% kalau lagi susahnya aja, tapi 50% ketika lu dengan semua hal-hal yang pengen lu coba kontrol di dalam hidup ini, lu juga harus serahin juga dong. Kalau misalnya Susi Susanti itu dibikin sukses, berarti lu akan tetap bilang, wah, gue tetap berpegang sama kesuksesan gue sendiri karena gue yang produserin film Susanti misalnya kayak gitu. Atau begitu juga dengan Dem I Love Indonesia. Ya udah, akhirnya ketika gue ngomong kayak gitu, ketika gue berdebat saat itu, ya udah gue mikir, ya udah, gue akan nurut juga sama Tuhan, gue akan nurut. Ngomong dong sama bosnya. Kita selesai ya. Kayak gitu. Gila. Itu bos gue yang kayak apa? Berarti dibalik pertanyaan sekarang. Harusnya gue telepon tuh bos RCTI. Gimana perasaan lo waktu dia ngomong kita udahan? Iya. Dia gimana mukanya, Nil? Kaget banget. Itu sebelum pandemi. Gue inget pas Februari. Kita lagi press conference buat Miss Indonesia. Dan gue ngomong sama beliau. Dan di situ dia langsung nanya sama semua apa yang semua orang tanya gitu. Lo nggak suka duitnya kah? Atau environment-nya lo nggak suka, timnya lo ada nggak masalah suka. sama juri? Siapa? Yang mana nih? Biar saya beresin ini, yang mana nih? Atau misalnya jam kerjanya udah terlalu sibuk buat lo. Gue bilang nggak ada sama sekali. Tapi ini kayaknya ada satu suara di hati gue yang menyuruh gue udahan. Kayak gitu. Lo nggak dibilang delusional? Iya. Ya, gue aja bakal bilang diri gue delusional gitu. Maksudnya gue kalau misalnya jadi, ya, akhirnya ya udah. Dia nggak bisa, ya udah kalau misalnya itu, cuman jangan khawatir Nil. Begitu kelar, kita biasanya kan ada tuh kita ganti dengan acara misalnya Rising Star, ada X Factor. Lu masih punya waktu 1,5 tahun lah untuk lu benar-benar mikirin banget. Oke, nggak nyampe 1,5 tahun dong. Ada pandemi, tiba-tiba sponsor bilang, sorry, kita paling percaya sama Indonesian Idol kalau misalnya untuk sponsor gitu. Apalagi sekarang ini lagi sulit-sulitnya. Budget marketing semua di-cut. Gue mesti pilih show apa yang mesti gue sponsorin. Exactly. Dan X Factor, wah berarti lo harus building lagi dari awal. Rising Star building lagi. Ini yang paling jalan Idol. Jadi yang harusnya tadi gue punya waktu 1,5 tahun, gue cuma punya waktu untuk memutuskan 2 bulan. Right?
Dan itu kayak, aduh, waduh, itu di dalam sini benar-benar struggle banget. Tapi yet at the same time, ketika ditanya sekali lagi, panjang sih ceritanya, cuman ketika ditanya sekali lagi, gue bilang, lo tetap stick dengan gue tetap stick dengan keputusan gue. So 2 bulan karena itu gini, karena gue nanya istri gue nih, ya kan, istri gue kan, ini gila sih. Jadi pas gue dengar suara tersebut gitu ya, gue ngomong sama istri gue si Viola, gue bilang, Viola, nggak tahu kenapa ya, I feel like I need to quit Indonesian Idol gitu. What? Why? Nggak tahu, kayak dari suara hati aja gitu kan. Oke, bentar ya. Gue coba doa dulu. Dia masuk kamar, dia doa bentar, gini segala. Dia keluar lagi. Oke, kalau misalnya mau keluar, no problem. Gue ngerasa damai banget. Tuhan akan provide. Gue berharap banget, gue bilang, jangan. No, ingat anak kita masih sekolah. Remember. Gue berharap banget seperti itu, tapi ternyata enggak. Dia bilang kayak, no, ya udah, oke, kalau misalnya lu ngerasa damai, ya udah cabut aja. Gila. Ya udah, akhirnya dari situ gue pengen banget balik lagi, pengen banget balik lagi Idol gitu. Cuman kayak Viola bilang, kalau misalnya lo sampai balik Idol, gue akan sangat kecewa sama lo. But anyway, yang menarik adalah ketika gue bilang, ya udah, Tuhan, gue keluar dari Indonesian Idol. Kalau misalnya lo pengen gue benar-benar nurut, ya udah. Ini yang namanya iman ya. Gue nggak tahu di depan ada apa, gue nggak tahu harus kemana, tapi gue benar-benar pengen tetap ada di jalan yang Tuhan udah persiapan buat gue, gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, dan itu yang namanya iman gitu. Padahal kayak gue juga nggak tahu mau kemana gitu. Dan I think Tuhan itu selalu sangat amazed dengan keimanan seseorang gitu. Maksudnya gue ngerasa Tuhan itu nggak pernah amazed dengan teologi seseorang, dengan seberapa banyak orang bisa. Dia cuma butuh lo percaya. Itu dia amazed banget dengan keimanan seseorang. Dan akhirnya ketika gue udah bilang seperti itu, lo tau nggak bro? Damn I Love Indonesia yang tadi gue bilang hampir udah collapse gitu, udah hampir collapse gitu ya. Tiba-tiba masuk dong investor. Investor masuk. Investor ini agresif banget, jadi dia dia beli nama Damn I Love Indonesia bukan berdasarkan profit and loss kita. Kalau misalnya profit and loss kita, gila kita lagi hancur-hancurnya. Tapi dia benar-benar beli nama Damn I Love Indonesia-nya, jadi dia kasih value yang cukup tinggi buat itu, sehingga gue bisa ngebayar balik si apartemen gue dan bunga bank segala macam, dan habis itu dilunasin semuanya. Yang kedua, karena investor kita ini agresif banget, dia suka banget F&B gitu ya. Kita buka restoran. Restoran Padamu Negeri di Gandaria City itu di ground floor dan itu lokasinya keren banget, bagus banget. Very prime. Kita bakal buka juga di Kota Kasablanka, kita bakal buka di Medan, kita bakal buka di Bandung. Dan di Bandung kita bakal buka hotel Damn I Love Indonesia. Gila. Dari yang tadinya udah tiba-tiba gitu. Sesuatu yang udah misalnya nih ya, ketika di saat November 2019 ada orang bilang, jangan khawatir, tahun depan lu bakal bikin 4 restoran sama 1 hotel. Gue ngakak kali, gue ketawain. It's impossible. Tapi ya itu, sesuatu yang impossible itu possible sama Tuhan, men. Kayak Daniel ngerasa impossible. Jadi, gitu. Ada restoran di Gandaria City, ada. Dan itu yang namanya mukjizat menurut gue. Nah, yang kedua, Susi Susanti. Kita dibeli sama salah satu OTT gitu ya, dengan harga yang sangat bagus dan investor juga sangat senang banget. Tapi yang lebih membuat investor kita pada senang lagi gitu ya, di FFI kita dapat 13 nominasi dan kita menang kan? Dan menang Best Actress gitu ya, untuk Laura Basuki gitu. Jadi itu gue yang kayak seneng banget juga gitu. It's something yang kita bisa proud of. Dimana, wow, ini film yang baru pertama kali gue produserin 13 nominasi FFI, what? You know, satu dan menang si piala FFI-nya, piala Citra gitu. And I'm like just so proud gitu. And again, dibalikin lagi. Nah, Indonesian Idol yang tadinya kekhawatiran gue adalah secara finansial, itu gue nggak bisa, untuk anak gue lah dan istri gue dan lain-lain. Karena itu adalah bread and butter lo sebenarnya. Exactly, kan itu satu-satunya yang gue bisa pegang, yang gue bisa hold on to.
karena pas lagi saat pandemi, I think lu sendiri juga tahu ya, media yang tadinya biasanya untuk bikin event banyak, off-air segala gitu, akhirnya stop semuanya dan mereka punya budget marketing yang mau dikemanain nih gitu. I think dari situ mereka mulai nyari kayak brand ambassadorship gitu. Dalam 3 bulan, ini masa pandemi, gue dapat 4 brand ambassadorship atau 5 brand ambassadorship. Gue lupa banget. Iya, kontrak gitu. And the crazy thing is, selama tahun 2019, gue nge-MC kemana-mana, you know, nge-MC wedding. Gak ada. 2020 gak ada. 2019 gue masih jadi host Idol, you know, ada duitnya dan lain-lain. 2020 gue udah bilang I let go of Indonesian Idol. 2019 tuh bener-bener normal banget semuanya. You know, gue dapat, anggap aja pendapatan gue adalah nilainya X gitu ya. Men, 2020 setelah gue bilang gue cabut dari Indonesian Idol, pandemi, nggak ada apa-apa, nggak ada pemasukan. Masa dalam 3 bulan gue udah juga dapat X amount yang gue dapetin dalam 1 tahun di 2019. Itu. Jadi maksud gue kayak gila. Lu kalau misalnya nanya sama gue sekarang ini, lu how do you feel? What lu sekarang ini perasaannya gimana? Gue bisa bilang kayak gini nih. Gue sekarang ini lagi hidup dalam miracle. You know what I mean? Like gue lagi dimandikan banget dengan miracle-miracle yang setiap harinya bikin gue ngerasa, wow, kok ini bisa, kok what, you know, like what, gitu. Itu sih, jadi it's Ini menarik ya, gue justru jadi nggak pengen nanya soal ketika kemudian pasti ada konflik ketika Boy kemudian sakit, lo mesti balik lagi ke... Gue kasih tahu, boleh. Kali ini menarik. Oke. Jadi seperti tadi gue, ini menarik. Pasti konflik dong, karena kan dibilang bahwa nggak boleh balik lagi dong, tiba-tiba muncul tawarannya. Sama Viola kan? Ini menarik. Jadi, malam itu gue udah farewell sama juri, sama BCL. Gue bilangnya, wow, what a beautiful farewell night. I'm gonna miss you guys. Wah, gue udah farewell gitu kan. Lo kayak udah kasih crown lo ke Boy gitu waktu itu juga kan? Yes, definitely. Udah farewell. Besok paginya ketika gue udah selesai farewell party, bos RCTI nelfon lagi, Nil, gimana farewell kemarin? Wah, seru bro. Aduh, andaikan lu di situ kemarin, lu nggak bisa datang sih, lu sibuk sih, bla 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 bla. Gini bro, kita ada problem nih. Si Boy positif. Lu udah tahu arahnya kemana abis itu. Next question is you can. Gue langsung bilang, bro, nggak bisa. Lu langsung bilang sebelum dia nanya. Nggak, ya. Gue langsung nggak bisa. No. Lu pertama, come on, gue bukan artis gimmick. Oke, ini orang-orang bakal menghakimi gue adalah gimmick gitu. Gue cabut habis itu balik lagi gitu. Nggak bisa. Yang kedua, ini kita kayak lagi mempermainkan penonton. Gitu. Iya, balik lagi gimmick. Cuma pengen rating gitu. Nggak bisa. No, I'm not gonna do it. Gitu. Oh iya, nggak bisa dan nggak bisa, men. Udah cari yang lain aja, nggak apa-apa, jangan gue. Oke, thank you. Decline. Istri gue nanya, kenapa? Siapa tuh? Gitu. Iya itu si ini, dia minta gue balik lagi Idol. Oh ya, masih. Bukannya udah Boy. Karena si Boy kena COVID, makanya jadinya gue diminta lagi untuk balik Idol. Baliklah. What? Your wife, istri gue yang tadinya bilang gue akan kecewa banget kalau sampai balik lagi. Aduh, lu gimana sih? Kok balik lagi? Lu gitu kan? Lu udah lihat suami lu sangat berprinsip banget, bro. Gue ngelakuin ini karena gue nggak pengen ngecewain lu. Gue berprinsip banget di sini. I am the man. Exactly. Who will fight for your honor? Kalau bilang kayak gitu, gue tanya sama Viola, kok gitu? Si Viola bilang, enggak dong. Pertama kayak gini, lu jangan ngomongin prinsip lah sekarang. Oke. Pertama lu harus tahu dulu, kalau misalnya yang terjadi sekarang ini, mereka kena musibah. The fact that mereka kena musibah, lu harus balik untuk bantuin karena lu cinta sama idol kan. Lu nggak pengen ini jadi kenapa-napa kan. Lu harus balik. Hah? Kok pemikirannya gitu ya? Bisa ya kayak gitu ya? Terus lu telepon lagi? Ya udah, akhirnya gue telepon lagi dong. Bro, boleh nih sama istri gue? Gue balik deh minggu depan. Aduh, thank you.
Puji Tuhan. Aduh, itu dulu jadi jawaban dari doa kita semua nih. Gila. Jadi lo balik lah di situ. Gue balik di situ. Jadi konfliknya cuma sebentar ya? Cuma sebentar. Begitu Viola bilang. Cuma ya 7 minggu lah. 7 minggu. Gue jadi kepikir gini ya, gue sekarang tahu nih kenapa lo menjadi idola perempuan-perempuan inspiratif. Harus ditambah ya. Bisa. Perempuan-perempuan inspiratif ya. Lo, oke. Termasuk dalam kategori petir nggak kalau kayak gitu? Petir. Persatuan suami takut istri. Oh! Mungkin nggak takut ya, tapi lo ngedengerin banget istri lo kalau kayak gitu caranya berarti? I respect her opinion banget, very respect. Wah, gue sangat respectful banget sama istri gue gitu, karena dia itu, you know what, dia memiliki sesuatu yang gue gak punya, wisdom. Dia wise banget. Aduh gila, kata-kata dia kalau misalnya keluar dari mulut dia itu kayak pengen gue tweet, tau gak? Oh iya, live tweet lu ngobrol sama dia. Live tweet. Bagus nih kalau misalnya di Instagram. Quote gitu. Hashtag gitu kan. Oh iya? She is lady wisdom, my lady wisdom. Dan gue ngerasa kayak, aduh dia hadiah dari Tuhan buat gue yang benar-benar kayak paling luar biasa sih di hidup gue gitu. Jadi, yeah, I'm so grateful for Viola dan orang-orang aja yang hidup mereka itu kayak disentuh oleh Viola gitu ya, itu ngerasa gila kok dia impactful banget dan very influential banget bagi banyak orang, dan gue bisa hidup bareng sama dia satu rumah gitu. It's like it's so amazing gitu. Jadi ya, I'm just very grateful. Gue bersyukur banget setiap hari. Gue berterima kasih sama Tuhan karena gue diberikan istri seperti dia yang sebenarnya gue nggak layak banget dapat istri seperti dia. Lo nggak boleh ngomong gitu, bro. No, because I think so. Karena gila dengan kenakalan gue dan kehancuran gue di zaman-zaman itu gitu ya. Ingat Tuhan memang menurunkan nabinya di saat semua umatnya lagi hancur. Yes. Jadi gue ngerasa gue nggak layak banget dapat seseorang kayak Viola gitu. Dan gue actually bilang ini ke Viola juga hampir tiap hari. Gue bilang kayak, gila ya, I'm so thankful gitu. Gue bersyukur banget. Actually kita kan sampai hari ini tiap minggu kita masih date night. Pas malamnya gue kayak bilang sama Viola, gue bilang kayak, you know what, gue seneng banget loh. Kayak kita married udah hampir 10 tahun deh. Oktober ini 10 tahun. Jadi kayak, tapi yet gue seneng banget bisa spend time sama lu. Bukan karena gue harus, bukan karena lu istri gue, jadi lu harus ikut gue kemana-mana. Tapi gue emang purely, I like your companionship gitu. Gue seneng banget tukar pikiran sama lu. Kita ngobrolin soal isu-isu yang kadang-kadang terlalu berat buat gue juga gitu. Jadi gue juga tahu angle-nya dia apa dan lain-lain. Dan gue juga sangat, gue enjoy banget. Dan gue bersyukur banget sih kalau Viola bilangnya, I have the best, pas lagi pandemic gitu ya, kan, dan kita lockdown, dia bilangnya I have the best lockdown companion di rumah gitu, which is gue gitu. Dan gue sendiri juga ngerasa di pernikahan kita sendiri, gue bersyukur banget sih, I have my companionship, my life companionship sama Viola. Dan gue bisa banget hari ini ngevisi, I have a vision gitu ya, dimana nanti kita umur 85, 90-an, sama-sama ompong gitu, tapi kita masih kayak ketawa sampai nangis, ngeliatin gelagatnya dia, dan dia ngeliatin gelagat gue gitu. I can picture that gitu, karena masih smitten gitu ya? Iya, karena gue kayak yakin banget sih, karena kita benar-benar naruh banget Tuhan di pernikahan kita, dan kita semakin dekat banget sekarang ini, dan ya gue bersyukur banget sih. Gue nggak nyangka loh, maksud gue gini, dengan apa yang kita lihat di YouTube, di TV gitu ya, Daniel Mananto tuh very powerful gitu. Tapi ternyata your wife is also very powerful. Iya. I mean, like, lo sampai bisa kayak Leo. Exactly, gak gampang loh. Singa yang jinak. Dia berarti ininya, dia udah tahu nih. Ini singa sirkusnya udah dijinakin. Pawangnya di situ. Dengan ngobrol sama lo ini, gue justru jadi ada satu hal gitu beberapa hal yang gue dapatkan di sini. Nomor satu adalah itu tadi ya, masalah percaya sama Tuhan itu. You just put yourself
in God's hand gitu. Berserah lah. Dia berserah gitu. Dia paling tahu apa yang terbaik buat lo, bahkan sampai miracle happens every day. During COVID, during pandemic, yang katanya orang tuh justru masa paling sulit. Tapi ketika lo udah berserah banget, lo dapatkan itu. Cuma mungkin tambahan sedikit nih ya. Karena nggak gampang loh Neil, untuk kemudian bisa berserah sama Tuhan. Bener gak sih? Itu gampang gitu kan, orang suka udah ikhlas aja, udah berserah aja. Not that easy man. Bahkan kalau misalnya lo lihat di sosial media banyak banget tuh teori-teorinya. Kalau dari lo sendiri, gimana yang paling gampang menurut lo? Kalau lo deh, mungkin ini lucu nih. Ini caranya beda tiap orang. So gitu. Ini lucu. Karena gini, gue gak tahu yang lagi nonton mungkin lagi single gitu ya misalnya gitu ya. Dan abis itu gue sempat ngobrol sama teman gue dan dia single juga gitu. Bro, lu single terus nih men, gimana nih? Lu gak pengen cari cewek gitu? Pengen sih. Lu udah doa belum sama Tuhan? Itu problemnya bro. Kenapa emangnya? Kan lu bilang katanya hidup juga berserah gitu kan sama Tuhan segala gitu. Iya, tapi kalau nanti Tuhan ngasih gue pacar yang bukan tipe gue gimana? Ya kan? Kalau misalnya nanti tiba-tiba gue dapet nikah sama cewek yang gue nggak suka gitu, karena itu pemberian dari Tuhan itu gimana? Wow, di situ gue ngerasa ya, emang bener sih ketika kita hidup berserah, kita takut Tuhan itu manipulatif. You know, yang tadinya kita bilang Tuhan, saya ingin berserah seluruhnya, nanti beneran loh Tuhan bakal, padahal Tuhan itu kan kayak Bapa yang sempurna ya. Kalau misalnya gue percaya seperti itu gitu. Bapa yang sempurna, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang gitu kan. Gua seorang ayah yang gak sempurna ketika anak gue lagi ulang tahun dan gue tahu banget dia suka banget sama boneka. Lo akan kasih itu. Gue kasih dia berusaha. Iya. Gue akan kasih boneka yang dia suka gitu. Masa gue langsung kasih dia, I don't know, kayak buku fisika. Iya. Kayak, kok nggak nyambung gitu. Iya, itu ya karena Tuhan care lah sama apa yang gue suka, sama apa yang gue peduli gitu. Dan Tuhan pengen yang terbaik buat gue. Sehingga, dan itu juga tuh ketika gue berantem sama Viola misalnya, ketika kita berargumentasi, kadang-kadang gue harus mikir juga, ini gue lagi berargumentasi karena untuk ego gue, atau padahal sebenarnya ketika gue dengan membuka pikiran gue gitu ya, ini sebenarnya si Viola nih pengen banget, sebenarnya ketika lagi argumentasi itu, si Viola pengen banget yang terbaik juga buat gua dan buat hubungan kita. Betul. Cuman kadang-kadang gua terlalu takut sama yang namanya perubahan. Gua langsung kayak nyerang, you know? Nah, ini again ya, kenapa menurut gua Viola itu wise banget. Pernah ada satu argumentasi, bukan argumentasi, diskusi gitu ya, di mana gua mulai ngerasa lu pengen merubah gue gitu. Jadi ada sebuah kebiasaan gue yang mungkin emang udah gue build dari kecil, tapi ternyata itu adalah sebuah dysfunction buat di dalam diri gue. Mungkin kita bilangnya blind spot, di mana gue nggak tahu kalau misalnya itu ternyata adalah sebuah dysfunction. Gue mikir dari kecil gue udah gede dengan seperti itu. Anyway, tapi ketika Viola ngomong seperti itu, gue baru sadar, wow. Dysfunction yang ada di dalam diri gue ini ternyata membatasi pertumbuhan gue sebagai seseorang gitu. Nah, ketika Viola ngomong seperti itu, pertamanya gue nggak terima dong. Gue ngomong sama Viola, lu berusaha ngerubah gue, gitu kan, untuk menjadi seseorang yang bukan gue gitu. Si Viola bilang, enggak dong. Kita married hampir 10 tahun, dan gue tahu lu mempunyai dysfunction itu, tapi gue masih bisa terima lu apa adanya. Tahu nggak apa yang baru gue lakuin? Gue barusan memberikan lu sebuah hadiah dengan kebenaran. Apa yang mau lu lakuin dengan kebenaran tersebut, itu terserah lu. Namanya juga hadiah. Tapi gue akan terus menerima lu apa adanya, gue terus akan menyayangi lu apa adanya, dan gue akan selalu cinta lu apa adanya, biarpun dengan your imperfection dan dysfunction. Dia bilang kayak gitu. Gila sih. Itu sih gue langsung kayak, sarangnya apa? Langsung kayak gitu kan, gue gila. Tapi balik lagi, soal itu tadi, berpasrahnya itu adalah? Jadi gue harus berserah dan berpasrah untuk tahu bahwa Tuhan selalu
ingin yang terbaik buat diri gue. Iya. Walaupun kadang-kadang itu bukan sesuatu yang gue mau, Iya. karena gue ngerasa harusnya seperti ini. Tapi Enggak. Tuhan lebih tahu Iya. gitu. Jadi balik lagi ke iman tadi ya, lu percaya banget. Iya. Ketika lu udah percaya banget, di situ lu akan benar-benar udah berserah gitu. Ya. Di titik percayanya itu yang sampai tinggi banget, baru akan bisa kebuka semuanya. Dan gak gampang, obviously. Nggak gampang. Gak gampang banget. It's not easy. Ada momen-momen yang aneh gitu yang kayak, Wah, gila are sih. you kidding, really? Like, Gila no sih, way. gila. Cuman like, ya ketika berserah, I don't know why, it feels, ya gak gampang. It's Nggak not easy. Nggak tiba-tiba kayak hidup lu tiba-tiba nggak ada masalah lagi atau apa. Yeah. No, far than that. Gitu. Yeah. Cuman maksudnya kayak, tapi gue tahu banget, ketika gue hidup berserah, gue tidur pun juga damai. Iya, Ya kan? setuju. Lebih enak. That's really good. Walaupun mungkin pertanyaan-pertanyaan lain tidak terbahas, tapi it's okay. Menurut gue ini udah banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari obrolan bersama dengan Daniel Mananta. Kebanyakan lah. No, it's okay. Kita bisa bikin beberapa part dan gitu. Kalau nggak yang edit ada di YouTube, ada nanti saya di Instagram di mana gitu. Iya, saya juga tuh. So, sukses. Thank you, bro. Untuk semuanya. Thank you. It's a very amazing story. Gue seneng banget bisa ngobrol lagi sama lo. Ya. Terus lakuin apa yang lo lakuin sekarang. Thank you. Keep sharing stories to everyone. Karena kayaknya di dunia ini memang butuh banyak banget cerita-cerita yang seperti ini. Dan kayaknya juga lo salah satu orang yang bisa menggali cerita-cerita itu dari banyak orang di Indonesia. Oh, Mungkin di dunia. Wow. Amin. Gue doain juga cita-cita lo bisa terwujud. Amin. Untuk kemudian bisa conquer Asia. Ya, Or ya, maybe ya. the world. Amin, amin. Oke? Thank you, brother. Thank you so much. Sampai ketemu lagi Daniel ya. Thank you semua perempuan-perempuan inspiratif Sedap. Indonesia. Teruslah mencintai Daniel Mananta. Salam dari The Good Man. Sedap. Bye.